Lo setuju nggak kalau misalnya gue bilang hidup kita tuh nggak selalu mulus? Ya nggak sih? Karena ada aja masalah yang datang. Kayak misalnya nih, gue pernah waktu itu mau berangkat ke kantor. Udah telat nih. Rencananya gue mau ke kantor naik mobil. Nah, tapi pas sampai garasi, gue ngerasa ada yang aneh. Kunci mobilnya di mana ya? Perasaan tadi gue udah ngambil di kamar gue. Yah, hilang. Aduh, gue berangkatnya gimana nih? Nah, itu kan bisa dibilang suatu masalah kan ya dalam hidup kita ya, walaupun sepele, tapi itu kan disebut masalah. Nah, di situasi-situasi kayak gini nih, kita dituntut untuk memecahkan masalah, ya nggak? Atau bahasa kerennya, bahasa bulenya, kita harus bisa yang namanya problem solving, ya nggak? Nah, di situasi kayak gini, kita tuh dituntut nih kemampuan analisis kita, atau ya kita harus bisa bernalar secara analitik gitu ya. Kemampuan analisisnya disuruh keluarin nih, ya atau bisa dibilang penalaran analitik kita lagi diuji. Yoi. Nah, sekarang gue pengen ngajak lo untuk coba yuk bantuin gue mecahin masalah gue yang tadi, yang gue kehilangan kunci mobil. Kira-kira alangkah pertamanya apa nih supaya kita bisa mecahin masalah? Yang jelas kita butuh informasi-informasi kan? Informasi tentang situasi kita. Datanya tuh gimana tuh? Situasi kita tadi kayak gimana sih? Oke, coba gue jabarin ya. Pertama kan gue kehilangan kunci mobil. Terus gue lagi dalam kondisi telat ya, mau ngantor. Kunci mobilnya, biasanya gue taruh di kamar gue, biasanya. Habis itu, karena gue lagi di rumah, kita butuh informasi tentang rumah gue dong. Nah, kira-kira rumah gue kayak gini ya gambarannya ya. Posisi gue sekarang juga lagi di garasi. Oke, ini gue lagi di sini. Nah, dari data ini habis itu diapain nih? Kan udah lengkap nih datanya. Ya udah, langsung aja kita proses. Supaya kita bisa nemuin solusinya. Solusinya apa? Solusinya ya, akhirnya kita bisa nemuin kunci mobilnya kan? Nemuin kunci. Nah, untuk memproses ini, memproses informasi untuk mencari solusi, ini dia nih. Setiap orang bisa beda-beda, gitu ya. Gue kasih contoh. Kalau gue nih, kan gue datanya kayak gini ya. Kalau gue sih memilih untuk langsung ngecek ke kamar gue. Siapa tahu gue halu kan, siapa tahu kuncinya yang biasanya ditaruh di kamar gue, itu sebenarnya belum gue ambil. Mungkin gue halu, gue lupa gitu ya, siapa tahu dia masih ngegantung nih di sini kan, siapa tahu nih kuncinya nih. Nah, kalau lo jadi gue mungkin beda kan penyelesaian masalahnya. Mungkin beberapa dari lo ada yang ngerasa, oh siapa tahu kuncinya jatuh nih di ruang-ruangan yang lain. Jadi lo mau ngecek dulu di ruang tamu, terus ke ruang makan, terus ke dapur ya. Pokoknya lo cek pelan-pelan lah di tiap ruangan, siapa tahu jatuh kan. Nah, mungkin beberapa dari lo ada juga yang memilih untuk, ke kamar orang tua, tanya emak, mak, lihat kunci mobil gak? Biasanya kan mama tahu kan kunci mobil kita ada di mana, atau barang-barang yang hilang ada di mana. Nah, intinya tiap orang tuh beda kan memproses informasi untuk mencari solusi. Tapi ya intinya tujuannya kan satu ya, maksudnya kita pengen solusinya kita nemuin kunci. Tapi lo bisa juga nih dalam mecahin masalah, lo bisa think outside the box. Pakai cara yang nggak biasa. Nah, caranya gimana? Lo fokus ke tujuan. Tujuannya tadi apa sih sebenarnya? Tujuannya adalah, ya gue pengen cepet sampai kantor gitu kan. Supaya nggak telat nih. Cepet sampai kantor. Nah, kalau lo bisa think outside the box, lo bisa aja kan sebenarnya solusinya yang nggak harus nemuin kunci. Tapi lo bisa apa? Naik ojek atau naik taksi. Bisa aja kan? Nah, intinya begitu. Poinnya adalah ya setiap orang punya caranya masing-masing lah untuk nemuin solusinya mereka gitu. Terus hubungan pemecahan masalah di kehidupan sehari-hari sama soal pemecahan masalah di UTBK tuh apa? Sebenarnya framework yang dipakai itu sama aja. Ya, dalam soal lo kan harus ngumpulin datanya juga nih. Supaya nanti lo bisa proses dan ngasilin apa? Solusi atau jawabannya. Nah, misalnya nanti ketemu soal, ya lo dari teksnya harus bisa memfilter mana nih informasi yang relevan gitu. Yang penting-penting aja, karena kan gak semua informasinya harus lo pakai kan yang ada di soal itu kan. Nah, terus juga setiap soal itu pasti punya metode penyelesaiannya masing-masing kan. Ada soal yang harus diselesaikan pakai model matematika, ada soal yang harus diselesaikan pakai tabel gitu ya, atau diagram lain. Ada juga soal yang harus lo visualisasiin gitu, harus lo gambar. Oh iya, ada juga soal yang sebenarnya bisa pakai metode apapun gitu. Tapi intinya di penalaran analitik ini, kita mau mencari proses, mencari solusi yang selain efektif, juga harus efisien gitu ya, cepet. Nah, ini kunci utamanya. Jadi, gimana cara nyari tahu metode mana nih yang dipakai untuk soal tertentu? Ya lo banyak-banyak latihan ya, biar tahu nih, oh
jenis soal yang kayak gini, enaknya pakai model MTK. Oh, jenis yang kayak gini harus digambar nih. Nah, jadi begitu ya, harus banyak latihan. Oke, segitu dulu untuk pengantar penalaran analitik.